Setelah sebelumnya memasuki pintu gerbang raksasa tersebut, Wang Lin merasa seperti menyentuh pintu menuju alam kultivasi yang jauh lebih tinggi. Alam yang selama ini dicari oleh para kultivator langkah kedua untuk bisa menembus ke langkah ketiga. Namun, tepat ketika ia hampir memahami semuanya, kesadarannya ditarik kembali. Ia terbangun dan mendapati dirinya masih berdiri di depan gerbang, seolah semua yang baru saja dialaminya hanyalah mimpi. Namun Wang Lin tahu bahwa itu bukanlah mimpi. Itu adalah kesempatan surgawi yang bahkan membuat para ahli tertinggi rela menukar seluruh hidup mereka untuk mendapatkannya. Gerbang perlahan menghilang, lengan raksasa lenyap. Cahaya ungu kembali berubah menjadi manik penentang surga. Namun manik itu kini telah berubah. 5 elemen yang dahulu terukir di permukaannya telah menghilang. Sebagai gantinya muncul simbol yin dan yang, matahari dan bulan. 2 kekuatan yang mewakili keseimbangan alam semesta. Manik itu kembali masuk ke dahi Wang Lin. Sementara Wang Lin tetap berdiri diam, merenungkan semua yang baru saja ia alami. Pemahaman itu tidak meningkatkan kultivasinya, tidak membuatnya langsung lebih kuat. Namun, Dao di dalam hatinya telah berubah. Ia telah melihat sekilas jalan menuju langkah ketiga, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan harta apapun. Saat Wang Lin masih tenggelam dalam pemahamannya, seorang kultivator kuat dari Istana Petir Surgawi akhirnya tiba di kolam petir. Pria itu awalnya datang untuk berkultivasi. Namun begitu melihat Wang Lin, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Kolam petir yang dulu luas kini telah menyusut hampir setengahnya. Energi petir di seluruh wilayah juga berubah secara drastis. Dengan hati-hati ia mendekat. Tepat pada saat itu, Wang Lin perlahan membuka matanya. Tatapan itu sederhana, tidak ada tekanan yang disengaja, tidak ada serangan, tidak ada teknik, hanya sebuah pemandangan biasa. Namun bagi pria berambut hitam itu, dunia seakan runtuh. Dalam sekejap, ia merasa seperti sedang berhadapan dengan langit dan bumi itu sendiri. Jiwanya bergetar, energi asalnya terbakar liar, dan tubuhnya membeku. Ia bahkan tidak mampu mengalihkan pandangannya. Di matanya, Wang Lin bukan lagi seorang kultivator, melainkan keberadaan yang berada pada tingkat yang tak dapat dipahaminya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidup menyerbu pikirannya. Bahkan saat berhadapan dengan penguasa Istana Petir Surgawi, ia tidak pernah merasakan sekecil ini. Karena di dalam tatapan Wang Lin masih tersisa jejak pemahaman Dao yang diperolehnya dari balik gerbang. Jejak kecil itu saja sudah cukup membuat seorang kultivator tahap korporal yang hampir hancur hanya dengan satu pandangan. Saat itu, pria berambut hitam tersebut akhirnya menyadari satu hal yang membuatnya gemetar. Orang di hadapannya bukan seseorang yang bisa ia pahami. Ketakutan yang tadi hampir menghancurkan jiwanya kini perlahan berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat yang belum pernah ia berikan kepada siapapun. Di benaknya hanya ada satu penjelasan. Pemandangan Dao. Ia pernah mendengar legenda tentang hal itu. Konon katanya, bertahun-tahun lalu pernah muncul seorang kultivator misterius di sistem bintang Alhepen yang mampu mengalahkan para ahli langkah kedua hanya dengan satu mantra. Ketika seseorang bertanya nama mantra tersebut, orang itu hanya menjawab singkat, mantra ini disebut pemandangan Dao. Sejak saat itu, nama itu menjadi legenda, dan sekarang ia baru saja mengalaminya secara langsung. Tatapan Wang Lin bukanlah tatapan biasa. Tatapan itu mengandung Dao. Tatapan yang membuat seorang kultivator melihat dirinya sendiri sebagai semut di hadapan langit. Dengan perasaan bergetar, Shen Gongho segera turun dari binatang petir dan berlutut hormat. Barulah sekarang ia sempat memperhatikan sekeliling. Saat ia melihat penjaga surgawi yang duduk di asteroid, matanya langsung membelalak. Kemudian ia melihat binatang petir bertanduk perak milik Wang Lin. Jantungnya kembali bergetar. Boneka ilusori Yin dan binatang petir bertanduk perak. Dia juga utusan Istana Petir Surgawi. Namun setelah semua yang baru saja ia alami, identitas itu justru terasa masuk akal di matanya sekarang. Wang Lin bukan lagi sekedar utusan biasa. Ia adalah ahli misterius yang menyembunyikan kultivasinya. Seseorang yang bahkan mungkin telah menyentuh alam yang tidak bisa dibayangkannya. Sementara itu, Wang Lin perlahan membuka matanya. Jejak Dao langkah ketiga yang sebelumnya memenuhi tatapannya perlahan memudar.
Meski begitu, pengalaman di balik gerbang masih terus bergema di dalam jiwanya. Ia sadar bahwa kesempatan yang diperolehnya kali ini terlalu besar, yang bahkan membuat semua kultivator langkah kedua rela menyerahkan seluruh hartanya demi kesempatan melihat sekilas langkah ketiga. Karena selama ini para kultivator langkah kedua hanya meraba-raba dalam kegelapan. Mereka tahu langkah ketiga ada, tetapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Sedangkan Wang Lin telah melihat secercah jalan menuju ke sana. Meskipun belum memahami sepenuhnya, tetapi jejak itu sudah tertanam di dalam jiwanya, dan itu akan menjadi pondasi yang menentukan masa depannya. Saat Wang Lin masih tenggelam dalam pikirannya, Shen Gongho langsung bersujud. Junior Shen Gongho memberi hormat kepada senior. Sikapnya sangat hormat, sangat berbeda dengan reputasinya yang terkenal sombong dan kejam. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Shen Gongho adalah seorang jenius yang hanya membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai puncak tahap korporal yang bakatnya bahkan dipuji oleh penguasa Istana Petir Surgawi. Namun sekarang, semua kebanggaan itu telah dihancurkan oleh satu tatapan. Wang Lin hanya meliriknya sekilas. Dengan suara tenang ia bertanya, "Ada urusan apa?" Namun justru keterangan itu membuat Shen Gongho semakin yakin bahwa orang di hadapannya adalah seorang ahli sejati. Setelah ragu sesaat, ia akhirnya mengungkapkan keinginannya. Ia ingin menjadi pengikut Wang Lin, bahkan bersedia menyerahkan sebagian jiwa Dao miliknya. Mendengar itu, Wang Lin sedikit terkejut. Ia bisa melihat ketulusan dalam mata Shen Gongho. Bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, melainkan karena rasa hormat yang lahir dari lubuk hati. Shen Gongho benar-benar percaya bahwa jika ia melewatkan kesempatan ini, ia akan menyesal sepanjang hidupnya. Setelah berpikir cukup lama, Wang Lin akhirnya menerima. Saat jiwa Dao Shen Gongho memasuki tubuhnya, hubungan khusus langsung terbentuk di antara keduanya. Mulai saat itu, Shen Gongho resmi menjadi pengikut Wang Lin selama 1000 tahun. Setelah itu, Wang Lin mulai menanyakan berbagai informasi tentang sistem bintang Alhappen. Dari mulut Shen Gongho, ia akhirnya mengetahui bahwa hanya tersisa 10 tahun sebelum pembukaan alam surgawi petir. Mendengar itu, mata Wang Lin langsung berbinar. Alam surgawi petir merupakan tempat yang berasal dari alam surgawi kuno, sama seperti alam surgawi hujan yang pernah ia masuki sebelumnya. Bagi orang lain, tempat itu mungkin hanya wilayah berbahaya yang penuh peluang. Namun bagi Wang Lin, itu adalah kesempatan untuk meningkatkan kultivasi secara besar-besaran. Setelah memperoleh semua informasi yang dibutuhkannya, Wang Lin mengizinkan Shen Gongho untuk tinggal di sisi kolam petir untuk berkultivasi, sementara dirinya sendiri kembali memasuki kolam petir. Kali ini lebih dalam, lebih jauh, dan lebih berbahaya. Berbekal pemahaman Dao yang diperolehnya dari balik gerbang, Wang Lin mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilihatnya. Di dalam petir yang mengamuk itu, ia mulai melihat jejak-jejak perubahan Dao. Jejak yang samar, namun nyata. Pemahaman baru ini membuat batas tubuhnya meningkat drastis. Ia kini mampu melangkah hingga 100 langkah ke dalam kolam petir. Jumlah yang bahkan membuat Shen Gongho tercengang. Tanpa terasa, 2 tahun telah terlewati. Pada hari itu, Wang Lin akhirnya membuka matanya. Energi petir di sekitarnya bergemuruh keras. Setelah 2 tahun pemurnian tanpa henti, kekuatannya menjadi jauh lebih stabil. Pemahamannya terhadap Dao juga semakin dalam. Perlahan ia berdiri, kemudian memandang ke arah pusat kolam petir yang selama ini belum pernah ia capai. Suara ledakan petir menggema di bawah kakinya. Mata Wang Lin menyipit karena ia tahu bagian terdalam kolam petir mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan kali ini ia berniat pergi ke sana sendiri. Meski tempat itu sudah cukup untuk membuat para kultivator biasa ketakutan, Wang Lin tahu bahwa itu hanyalah sisi luar dari kolam petir. Rahasia sebenarnya berada jauh di dalam pusat kolam petir tersebut, tempat di mana energi petir dan energi asal berkumpul dalam jumlah yang mengerikan. Jika 100 sambaran petir di tepian hanya menghasilkan sedikit energi asal, maka 1 sambaran petir dari pusat kolam petir bisa melampaui semuanya. Karena itulah Wang Lin memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Namun kali ini ia tidak gegabah. Pengalaman melihat langkah ketiga telah membuat pikirannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia memahami bahwa semakin dekat seseorang dengan kesempatan besar, semakin besar pula bahaya yang menunggu. Karena itu, setiap langkahnya dipenuhi kewaspadaan.
Sementara Wang Lin bersiap memasuki wilayah yang lebih dalam, Shen Gongho di kejauhan justru semakin bersemangat. Selama 2 tahun terakhir, ia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, sebagian besar waktunya justru digunakan untuk mengamati Wang Lin. Baginya, Wang Lin adalah sosok yang hampir seperti legenda hidup. Seseorang yang telah memperlihatkan pemandangan Dao. Orang yang mungkin telah menyentuh langkah ketiga. Kesempatan seperti ini mungkin hanya muncul sekali sepanjang hidupnya. Karena itu, saat melihat Wang Lin berdiri dan bersiap bergerak lebih dalam, mata Shen Gongho langsung berbinar. Senior akhirnya bergerak, ucapnya di dalam hatinya. Dalam pikirannya, Wang Lin pasti akan menunjukkan teknik atau metode kultivasi yang luar biasa. Mungkin sebuah mantra, mungkin pemahaman Dao, atau bahkan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Sementara semua mata tertuju kepadanya, Wang Lin sama sekali tidak menyadari kegembiraan mereka. Perhatiannya hanya tertuju pada pusat kolam petir. Ia menarik napas perlahan, kemudian melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Petir di sekitarnya langsung bergemuruh lebih keras dari sebelumnya. Namun ekspresi Wang Lin tetap tenang karena ia tahu apa yang menunggunya di depan bukan hanya energi asal yang lebih kaya, melainkan peluang besar lain yang bersembunyi di pusat kolam petir. Peluang itu mungkin akan menjadi kunci penting sebelum pembukaan alam surgawi petir yang tinggal 8 tahun lagi. Wang Lin terus melangkah menuju pusat kolam petir. Semakin jauh ia masuk, semakin jelas ia menyadari bahwa hanya dengan menyerap petir yang lebih kuat, perkembangan jiwa asalnya bisa dipercepat. Pada saat kakinya menyentuh permukaan kolam, riak-riak petir langsung menyambar ke segala arah. Ia terus maju, 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah. Setiap langkah memicu ledakan yang menggoncang seluruh kolam petir. Petir memenuhi langit dan bumi hingga dunia seakan berubah menjadi lautan petir yang tak berujung. Namun setelah melangkah sejauh itu, Wang Lin akhirnya berhenti, bukan karena takut, melainkan karena bahkan jiwa asalnya yang telah melahap setengah naga guntur kuno mulai mencapai batasnya. Ia bisa merasakan bahwa jika dia memaksakan maju 1 langkah lagi, jiwa asalnya mungkin akan terluka. Pemahamannya terhadap petir jauh melampaui kebanyakan kultivator. Namun dirinya masih harus berhenti di sini. Ini membuktikan betapa mengerikannya kolam petir tersebut. Di kejauhan, Shen Gongho yang selama ini mengamati perlahan menghela napas. Kekecewaan muncul di wajahnya. Awalnya ia menganggap Wang Lin sebagai eksistensi yang tak terukur. Namun melihat Wang Lin berhenti begitu cepat membuat rasa hormatnya mulai memudar. Jadi hanya sampai di sini pikirnya dalam hati. Bahkan binatang petir di sampingnya juga mulai kehilangan sebagian rasa takutnya. Namun Wang Lin tidak bergerak. Ia tetap berdiri memandangi kolam petir yang luas. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya menghilang dari kesadarannya. Ia melupakan Shen Gongho, melupakan binatang petir, melupakan tubuhnya sendiri. Yang tersisa hanyalah kolam petir. Tiba-tiba Wang Lin melangkah maju. Langkah itu terlihat biasa saja. Namun tepat saat kakinya turun, sambaran petir muncul di bawah telapak kakinya, seolah sengaja datang untuk menopangnya. Mata Shen Gongho langsung membelalak. Wang Lin mengambil langkah kedua, lalu ketiga, lalu keempat, dan setiap kali kakinya turun, selalu ada petir yang muncul tepat di bawahnya. Wang Lin berjalan santai seperti sedang berjalan di halaman rumahnya sendiri. Petir-petir yang mengamuk seakan berubah menjadi batu pijakan yang menyambut kedatangannya. Tubuh Shen Gongho bergetar hebat. Ia tidak lagi mampu memahami apa yang sedang dilihatnya. Ini bukanlah sebuah keberuntungan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Tubuh Shen Gongho bergetar hebat, jantungnya berdetak kencang. Rasa hormat yang sempat memudar kini meledak berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Saat Wang Lin berhenti, keadaan misterius itu langsung menghilang. Kesadarannya kembali seperti seorang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Meskipun hanya sesaat, pengalaman itu memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang hukum petir. Itu bukan peningkatan kekuatan biasa, itu adalah pencerahan. Saat tersadar, Wang Lin mendapati dirinya sudah berada jauh di dalam kolam petir. Petir di sini jauh lebih murni dan mengandung energi asal yang sangat pekat. Ia segera duduk bersila dan mulai menyerap petir di sekitarnya. Begitu satu helai petir memasuki tubuhnya, seluruh badannya langsung bergetar hebat. Energi itu jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah ia serap sebelumnya. Namun tepat ketika Wang Lin mulai berkultivasi, gangguan datang.
Dari kejauhan, sebuah cahaya ungu melesat menembus ruang. Di atas sebuah pedang ungu berdiri seorang pria berwajah tampan namun feminim. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Orang itu adalah Zhang Gongli. Begitu tiba, ia langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Seorang kultivator tahap akhir ascendan ternyata duduk berkultivasi di pusat terdalam kolam petir. Pemandangan itu membuat kulit kepalanya mati rasa karena menurut akal sehat hal itu mustahil dilakukan. Shen Gongho segera berdiri menghadangnya. Suasana langsung menjadi tegang. Keduanya saling berhadapan dengan niat bertarung yang semakin kuat. Ketika pertarungan hampir pecah, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Shen Gongho, aku tidak akan membantumu dalam pertempuran ini. Anggap ini sebagai ujian kesetiaanmu. Jika kau kalah, aku akan mengembalikan jiwa Dao milikmu." Kalimat itu sederhana, namun efeknya seperti petir yang meledak di kepala Zhang Gongli. Karena Shen Gongho langsung membungkuk hormat dan menjawab, "Tuan bisa tenang, Shen Gongho tidak akan kalah." Kata Tuan hanya satu kata, namun membuat seluruh tubuh Zhang Gongli membeku. Karena ia tahu betul siapa Shen Gongho, orang yang sombong, orang yang lebih memilih mati daripada merendahkan diri. Dan sekarang orang seperti itu memanggil Wang Lin sebagai Tuan. Pada saat itu tubuh Zhang Gongli bergetar dan ketakutan perlahan muncul di hatinya.